pertama kami sengaja mengundang Pak Kepala LDK Wapet Jabar, Pak Dr. Luman, kemudian mengundang Pak Wakil Bupati, Pak Ferry Andika. Tujuannya supaya beliau-beliau ini bisa meninjau langsung apa yang kami lakukan. Kebetulan kami menciptakan Living Lab Widyatama dengan kontennya. Satu, membuat semacam alat pendeteksi budidaya ikan lele berbasis AI. Kemudian juga kami akan mengarahkan kepada ekonomi sirkuler. Kemudian juga kami akan menciptakan semacam UMKM yang berbasis kepada produk kami. Nah, ini sesuai dengan arahan oleh Pak Kalem, kemudian juga kami kerjasama dengan Kabupaten Sumedang dan sangat mendukung, bahkan sekarang Pak Up juga ada sebagai perwakilan dari Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada masyarakat, kepada Pak Kalem, kepada Pak Wabub hadir di sini. Kami sangat bangga, kami sangat bahagia, dan mudah-mudahan ini menjadi momen penting untuk kami bisa lebih maju lagi ke depannya. Satu, kami akan menciptakan produk berbasis IT, yaitu alat pendeteksi budidaya ikan lele. Kemudian kami akan juga memiliki haki. Kemudian juga kami akan menciptakan semacam UMKM berbasis kepada produk itu sendiri. Dan bagi perguruan tinggi tentu kami akan mengharuskan para dosen untuk melakukan riset mengabdi masyarakat yang luarnya bisa mendukung kepada jabatan fungsional dan karyawan yang bersangkutan. Itu bagi kami. Oke, jadi kami kerjasama dengan Kepala Desa di Cileles. Pertama, kami melibatkan seluruh masyarakat supaya mereka juga aktif dan mereka juga mengetahui apa yang kami lakukan. Yang kedua, kami konsen di 3 hal, produksi, distribusi, konsumsi. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan bukan hanya dalam konteks menciptakan ilmu, tapi juga bagaimana mendistribusikan dan dalam memberi konsumen untuk pergerakan ekonomi masyarakat. Baik, yang pertama dari Pak Kalem bahwa kami harus menciptakan produk yang bisa dimanfaatkan untuk minimal Sumedang nasional internasional. Kemudian yang kedua, produk itu harus terjangkau dalam konteks harga. Yang ketiga, produk itu berbasis AI. Dan yang keempat, tentu melibatkan berbagai stakeholder. Itu salam beliau. Dari Pak Wagub juga sama, Sumedang sangat mendukung, Pak Wagub sangat mendukung bahwa ini harus jadi proyek pencontohan dan harus menyediakan produk yang bisa berdampak pada keseluruhan masyarakat. Pak Wagub bahkan memberikan semacam prospek pada kami kalau produk ini bagus dan bisa digunakan di seluruh Sumedang, mungkin Pak Wagub juga akan memberikan apresiasi dan memanfaatkannya seperti itu. Itu saran dari Pak Kalem dan Pak Wagub sangat menggembirakan kami dan sangat perspektif bagi kami. Ya, jadi sesuai dengan arahan Pak Menteri di tanggal 2 Juni kemarin, bahwa kita kampus ini harus berdampak, khususnya berdampak kepada masyarakat. Saya datang langsung ke sini meninjau Living Lab di sini, meninjau apakah alat ini siap digunakan atau tidak. Kita kalau siap digunakan, kita akan membantu minimal kita di Jawa Barat dan Banten saja kita punya 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Banten ada 8 kabupaten kota. Itu bisa diimplementasikan di masyarakat kita. Kemudian nanti ujung-ujungnya adalah berdampak kepada ekonomi. Nah, seperti contohnya yang tadi alat yang kami lihat adalah ini akan membantu memudahkan petani mengatur pH dari di kolam lele, sehingga nanti tingkat kematian akan rendah, produktivitasnya akan tinggi, dan juga mengurangi tadi cost dari sisi pekerja, karena semua kan dikendalikan lewat AI. Sekarang ini dengan berbasis teknologi ini semua dimudahkan. Nah, harapannya adalah peran dari masyarakat sekarang melek IT, sehingga optimalisasi biaya itu lebih tinggi dengan adanya teknologi yang dikembangkan oleh Widyatama. Ya, jadi ini kita melihat kan sampai Agustus ya Pak Rektor ya. Nanti kalau ini berhasil, kita akan minta scale up. Nah, masalah pendanaan kita ada macam skema. Kemarin pun juga kita berikan dana. Itu kita punya tahun ini ada uang 120 miliar. 120 miliar itu saya bagikan untuk 1.535, salah satunya ada Widyatama ya. Itu kita ada hibah penelitian. Nah, nanti kalau memang ini bagus bisa jadikan prototipenya, jadikan massal. Kita nanti ada hibah seperti Kedareka dan yang lain-lainnya. Nah, kita nanti akan minta industri untuk membeli dan dibagikan ke masyarakat. Jadi saya tidak khawatir kalau ini sudah terbukti berhasil. Nanti kita akan bagikan ke masyarakat dengan dananya dari CSR industri. Sebelumnya saya mengapresiasi kepada Universitas Widyatama karena ini salah satu pilot project yang luar biasa, dan saya apresiasi juga Kepala Desa Cileles karena ini salah satu inovasi yang berbasis digital, khususnya di bagian pertanian dan peternakan. Ini bisa dilihat juga nanti hasilnya di bulan Agustus, apakah berbeda dengan air yang dipakaikan dengan
inovasi digital ini dengan yang tidak. Karena kadar pH-nya tadi sudah diatur secara digital. Betul tadi kata dari Dikti, yang penting masyarakat harus melek digitalnya. Itu yang akan jadi problematikanya. Dan yang kedua, tergantung alatnya nanti, tolong dari pihak Widya Tama harus secara komprehensif Pak Rektor, karena takutnya ada masalah-masalah ke depannya. Karena namanya alat digital kan pasti ada malfunction dan lain-lainnya. Nah, ini mitigasi resikonya seperti apa? Jangan sampai nanti kita sudah melakukan implementasinya ke masyarakat, namun masyarakat masih banyak yang kurang paham terkait perawatan atau maintenance-nya. Dan kami, pemerintahan Kabupaten Sumedang sendiri juga membuka tangan selebar-lebarnya agar terjadi kolaborasi antara Widya Tama dan juga pemerintahan Kabupaten Sumedang. Kami sanggup untuk menyiapkan anggarannya, karena khususnya ini untuk kemajuan para petani dan peternak yang ada di Kabupaten Sumedang. Sangat memungkinkan karena bisa dilihat juga kita sudah masuk musim kemarau, tapi sampai saat ini curah hujan juga tidak stabil. Nah, ini kan untuk khususnya para peternak lele, ini kan menjadi masalah serius yang mana ujung-ujungnya harus memakai tenaga ahli manual sendiri. Nah, kalau udah ada alat seperti ini, khususnya kadar air mereka yang menyebabkan kematian para lele tersebut bisa dihilangkan, otomatis produksi nanti bisa meningkat dengan sendiri. Jadi concern Pak Bupati Jatinangor khususnya adalah smart city, city of knowledge. Jadi memang contoh tahun ini kita akan memasang smart pole di Jatinangor, dan ini kolaborasi yang cocok khususnya di bagian digital untuk pertanian dan peternakan. Jadi otomatis kami akan sangat mendukung.